Orang bahasamu aja bahasa. Nih, kau dengarkan ini ya. Dengarkan ini. Nih, dengarkan ini, dengarkan. Ini lagu Islam bukan? Dengarin. Tuh, itu lagu Islam bukan? Bukan. Islam tidak pernah mengajarkan bersenandung. Bukan lagu Islam katanya, saudara. Makanya jangan gara-gara terbukti kau penyembah bangkai Muhammad, kau bilang itu bukan lagu Islam. Oh, penyembah pantatnya Yesus, penyembah pantatnya. Masa kau bilang itu bukan lagu Islam? Dari mana kau bilang bukan lagu Islam? Dari mana? Nih, dengarkan ya. Kau bilang ini bukan lagu Islam, sembarangan kamu bilang bukan lagu Islam. Nih, lihat nih. Nih. Itu lagu gereja, Edis. Itu lagu gereja. Katanya lagu gereja itu, saudara-saudara. Islam nggak pernah ngajarkan itu. Aku tanya sama kamu ya. Ini lagu apa ini? Ini lagu apa ini? Ini lagu apa ini? Nggak ada lagu. Di Islam nggak ada lagu. Nggak ada lagu. Nggak usah. Aduh, Edis. Itu bukan lagu Islam. Bukan lagu Islam itu. Yang nyanyi itu siapa? Bukan lagu Islam. Yang nyanyi itu siapa? Gara-gara kau terbukti berseru-seru kepada bangkai, kau berbohong-bohong kepada bangkai, kepada mayat, lalu kau sesatkan mereka. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Lagi kau termasuk orang-orang yang super nekat. Masa kau bilang ini bukan Muslim ini? Lihat nih, set nih. Nih. Siapa yang nyanyi itu? Siapa yang nyanyi itu? Hah? Itu bukan lagu Islam. Kamu tahu nggak? Itu bukan lagu Islam. Kamu Edis ya, kamu jawab ya. Itu bukan lagu Islam. Sebentar. Itu bukan lagu Islam. Bukan lagu Islam. Islam nggak pernah ngajarkan itu. Kafeto, makasih Kafeto. Katanya bukan lagu Islam, saudara-saudara. Memang orang Islam ada mengajarkan Islam. Gara-gara Muhammad membolehkan kau berdusta dalam 3 perkara, langsung kau terapkan di sini. Apa? Kau tahu apa? Kamu tahu nggak Muhammad membolehkan kau berdusta dalam 3 perkara? Aku tanya dulu sama kamu jawab dulu. Kamu tahu tidak Muhammad membolehkan orang Islam berdusta dalam 3 perkara? Tahu nggak? Kau tahu nggak artinya berselawat? Kau tahu nggak artinya berselawat? Kau nggak lari kemana-mana. Tadi kau bilang itu bukan lagu Islam, kau bilang lagu gereja. Dari mana kau bilang itu lagu gereja? Aduh, kau bisa bilang itu lagu gereja? Otakmu coba berpikir dulu. Kau bilang itu lagu gereja, dari mana jalan ceritanya? Dari mana jalan ceritanya itu lagu gereja, coba? Aku tanya dulu sama kamu ya. Kamu tahu nggak artinya berselawat? Dari mana jalan ceritanya itu lagu gereja? Aku tanya dulu sama kamu jawab dulu. Muhammad, dengar ya, Muhammad itu memang mengizinkan orang Islam itu berdusta dalam 3 perkara. Nah, kalau praktekkan itu. Kamu tahu nggak artinya berselawat? Nanti ku tanya kau, di mana Muhammad boleh berdusta? Sudah ku bilang, seandainya kamu mau belajar agama Islam dalam 1 malam saja, maka saya khawatir besok pagi kamu nggak jadi Islam lagi. Nggak mungkin. Omonganmu tuh kayak tainya babi. Sekarang saya tanya, Muhammad mengizinkan orang Islam boleh berdusta nggak? Siapa yang ngajarkan itu? Muhammad. Siapa yang ngajarkan itu? Muhammad. Siapa yang ngajarkan itu? Muhammad bilang siapa dibilang Muhammad kok. Muhammad membolehkan orang Islam itu berdusta. Kau ini bebal. Kau ini bebal otak babi. Gak percaya kamu. Nih, dusta diperbolehkan dalam Islam. Kamu jangan sepotong-sepotong, Edi. Kok sepotong-sepotong? Dusta itu memang boleh. Kok nggak percaya? Kamu denger nih. Dalam hal apa berdusta? Dalam hal apa berdusta diperbolehkan? Kamu katanya mau saya putarkan, tapi kamu nggak percaya. Berboleh. Nih, denger.
dengar. Dibolehkan berbohong itu di 3 hal. Maksudnya di sini bukan disuruh orang berbohong, tidak. Tapi kalau terjadi ini, itu masih ada celah dibolehkan mengucapkan, tapi ulama merincikan. Yang pertama, ada bohong, boleh. Orang Islam tuh boleh bohong. Udahlah. Orang namanya. Saya teringat dengan ajaran dalam Injil. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Injilmu tuh apa? Injilmu tuh komik. Namanya iblis, setan, iblis itu bapa segala dusta. Bapak segala dusta. Iblis itu bapak segala dusta, rajanya dusta. Nah, Muhammad mengajarkan orang Islam boleh berdusta. Aduh. Pahami dulu Edis. Coba kita dengarkan ya. Kita dengarkan. Nih, dengarkan nih. Nih, dengarkan. Berbohong itu di 3 hal. Maksudnya di sini bukan disuruh orang berbohong, tidak. Tapi kalau terjadi ini, itu masih ada celah dibolehkan mengucapkan, tapi ulama merincikan. Yang pertama, apabila menghadapi musuh. Nah, apabila menghadapi musuh boleh bohong. Makanya dia bohong terus. Saya kan musuh nih kan. Makanya kerjanya bohong terus dia. Lagu sholawatan, Muhammadku, dengarlah. Dibilang lagu gereja. Islam pantas kamu masih Islam. Aduh. Sekarang aku tanya sama tadi kau bilang itu lagu gereja nggak? Aku tanya dulu, kau jawab dulu. Tadi kau bilang itu lagu gereja nggak? Betul nggak? Itu lagunya siapa? Lagunya orang Islam. Gimana kamu itu? Siapa yang nyanyi itu siapa? Oke, kita lihat ada berapa viewsnya ya. Kita lihat nih. Lagunya Islam ada berapa ininya? Dasarmu kok cuma itu aja, hari-hari kok itu aja, nggak mau bahas Sunda, ada yang lain kayak Edis. Aduh, kau ini sudah ditonton nih 95 juta 95 juta views ini. Kau bilang ini bukan lagu Islam ini? Astaga, 95 juta ini viewsnya ini. Komen-komennya ini yang bernyanyi Haddad Alwi dan Vita. Judul lagunya Rindu Muhammadku. Ya, kau bilang lagu Kristen. Udahlah, karena kau diizinkan Muhammad boleh berdusta, akhirnya kau praktekkan. Makanya ku bilang, kalian itu memang boleh berbohong. Oten boleh gak berbohong, Oten? Gak boleh, kami gak boleh berbohong. Nah, kalian yang boleh berbohong. Nah, sekarang kamu tahu nggak artinya berselawat kepada Nabi itu? Tahu nggak kamu harus berselawat, bersolat. Loh, kenapa ketawa kamu? Apa harus berselawat? Berselawat kok bersolat. Otakmu taruh dengkul, Edis. Apa kata dasarnya selawat apa? Takbir, Edis, bodoh. Setanan dia. Apa kata dasarnya sholawat itu apa? Sholat Edis. Kamu tahu nggak maknanya bersolawat itu apa? Kepada Nabi itu apa, Edis? Apa bersolawat? Ya apa? Dodol otakmu, Edis. Ya apa? Makan babi kau ini. Kau ditanya apa? Kau malah kasih kejang. Makanya otakmu tidak diencer kayak tai babi. Udah kesetanan dia, teman-teman. Struk. Edis. Struk ya. Bersolawat kok disuruh sholat. Astaga. Ya udah, apa berarti bersolawat itu apa? Bersolawat kok disuruh sholat. Ya apa bersolawat itu apa kalau gitu? Aku sambil guling-guling ketawa. Ditanya bersolawat apa dia nggak belajar gorok sama babi kamu ya? Kamu belajar Islam di kandang babi. Dia ditanya solawat apa? Dia nggak jawab. Aduh. Ya, terus kenapa kau berseru-seru pada Muhammad? Aduh. Itu bersolawat, Edis. Iya, kenapa berseru-seru pada Muhammad? Kenapa? Aduh. Tadi kau bilang lagu gereja, sekarang kau bilang lagu selawat. Ku semprot nanti mulutmu pakai pape nih, Edis. Ku semprot nanti mulutmu nih pakai pape nih nah. Ya semprot lah. Biar mati. Gila, ada kesetanan itu.
Bersolawat disuruh sholat. Oke. Mati kau Edis. Kamu tahu nggak Muhammad nyuruh manusia minum kencing hewan? Waduh. Muhammadku. Seruanku. Ya tuh kelakuan saudara kalian Islam nih. Udah stres dia. Konten Tuh, stres kan? Kau itu belajar Islam di kandang babi. Udah stres dia teman-teman. Otak babi. Maaf aku bingung tadi. Aduh. Aku kencing dulu Edis. Banyakin tab-tabnya ya. Teman-teman banyakin tab-tabnya, dibanyakin like-nya. Share kepada si Juma dan Yusuf PI, mereka berdua buronan saya supaya saya bertemu dengan mereka berdua ya. 400 orang di sini. Lihat ketololan Edis, kegoblokan Edis, otak babi, enggak bisa mikir. Bersolawat dikatakan disuruh sholat. Oke, kau kesehatan dulu saja, kita sambut dulu muslim yang lain ya. Solawat, udah dibilang solawat tuh kata dasarnya sholat. Dia bilang bukan sholat. Terus apa? Dicari apa lagi? Aduh. Oke. Asyir Siregar. Selamat pagi Asyir Siregar. Selamat pagi, Bang Edis. Silakan nyalakan kamera Asyir Siregar. Saya akan jauhkan murah saya. Apa? Betul. Bentar ya. Silakan ya, yang muslim yang berilmu, muslim yang berwawasan. Silakan naik kemari diskusi dengan baik. Oke Bang Edis, saya mau menanggapi yang tadi aja Bang Edis. Sebentar, Bang Asyir Siregar ini muslim atau apa? Muslim. Oke, silakan Bang Asyir Siregar. Menanggapi seruan Muhammad tadi, apa yang Abang Edis bilang tadi? Orang Islam berseru-seru kepada Muhammad dan Muhammad sudah meninggal. Makanya saya bilang orang Islam itu berseru-seru kepada orang mati. Itu di mana Bang Edis dapat berseru-seru? Bang, ini orang Islam betul nggak Bang? Kalau kumpul-kumpul di tengah jalan, nutup jalan raya, gelar tikar di jalan raya, mereka begini. Muhammadku, dengarlah seruanku, ya Rasulullah. Betul nggak gitu karena orang Islam? Saya tanya dulu, betul atau salah? Itu nggak, jangan itu, betul atau salah? Betul, tapi itu ketika orang Islam, sebentar Bang, ketika orang Islam berkata, ya Rasulullah, Muhammadku, dengarlah seruanku. Orang Islam berseru-seru kepada Muhammad, betul nggak? Itu kan cuma lagu Bang Edis. Saya jelaskan itu kan cuma lagu. Muhammadku, dengarlah seruanku. Berarti berseru-seru kepada Muhammad nggak? Iya, tapi kan itu kan lagunya berseru-seru kepada Muhammad. Ya kan? Nah, ketika orang Islam, sebentar Bang Regar, sabar Bang. Makasih Kak Ni. Ketika kalian berseru-seru kepada Muhammad, kemana muka abang ini? Jangan malu jadi orang Islam Bang. Ini. Nah, oke. Nah, ketika Anda berseru-seru kepada Muhammad, kutanya sekarang, betul nggak Muhammad itu orang mati? Iya, memang orang mati. Betul nggak orang Islam berseru-seru kepada orang mati? Bukan berseru-seru. Nah, bingung kan, makanya gue bilang, Bang, dengar dulu, Bang, saya bilang. Sudah saya bilang, dengar Bang, saya bahkan sudah memberikan tantangan. Buktikan bahwa yang saya katakan itu salah. Kalau yang saya katakan salah, nggak usah capek-capek lapor polisi. Terjun saya dari Monas, Bang. Dari Monas saya terjun. Ini 2.400 orang. Di hadapan 2.400 orang ini, saya terjun dari Monas. Kalau salah yang saya bilang itu. Betul Bang yang ku bilang itu kan Bang. Abang bilang itu berseru-seru. Yang berseru-seru itu kan lagu Bang. Makasih Tabita. Lagunya Haddad Alwi. Makasih Kak Tabita. Tulis. Gimana? Dengar dulu Bang, dengar dulu.
Itu kan yang abang bilang itu yang bersuri-suri itu kan di lagu. Itu kan lagu, Bang. Jadi lagunya itu bohong-bohongan, lagunya bohong-bohongan. Bukan bohong, bukan bohong. Memang Bang, kalau kita nyanyi upacara bendera, di sanalah aku berdiri, itu dan dipandu. Abang tahu nggak lagu itu? Kita lahir di negara kita tercinta ini. Di negara kita tercinta itu, di sana kita berdiri sambil dipandu oleh ibu kita. Artinya kita besar di negeri itu. Kita dipandu, berjalan merangkak dipandu. Makanya kita teringat dengan negara kita. Itu beneran, bukan main-main, Bang. Kok Anda bilang, itu kan cuma lagu gitu? benar itu. Bahaya ini orang. Dengar dulu, Bang. Dengar dulu, Bang. Saya jelaskan, saya tegaskan sekali lagi. Bedanya orang Islam sama orang Kristen. Kalau Abang Edi orang Kristen itu bernyanyi itu berdoa. Tapi kalau di dalam Islam itu, Bang, itu bernyanyi tidak berdoa. Bernyanyi maksudnya gimana? Jangan samakan lah. Dengar, Bang, ya. Gini, Bang, ya. Hari Minggu, oke? Nah, hari Minggu adalah si Abdullah dengan Muhammad naik motor, gitu. Nah, hari Minggu Abdullah dan Muhammad naik motor. Sebentar, Bang. Dengarkan dulu ceritaku, Bang. Sebentar, dengarkan ceritaku. Ini cerita singkat saja, ya. Nah, ketika mereka nyalakan motor depan gereja, mereka dengar suara dari gereja itu begini. Ya Yesus, sambutlah jemaatmu. Misalnya. Lalu Muhammad sama Abdullah ngomong gini, orang Kristen lagi nyembah Yesus tuh katanya. Jangan geber-geber motor katanya. Gitu? Nah, lewatlah mereka. Nah, hari Jumat mereka pergi nutup jalan raya, gelar tikar. Di jalan raya gelar tikar, ya toh? Suruh orang putar balik karena jalan punya orang Islam. Dengar dulu. Karena jalan punya orang Islam, di mana ada jalan di situ mereka gelar tikar. Nah, mereka begini. Ya Rasulullah, sambil begini. Ya Rasulullah, kring. Ya Rasulullah, kring. Dengarkan. Waktu kalian bilang ya Rasulullah, kepada siapa kalian ucapkan itu? Kapan itu, Bang? Kapan? Ya, Abang dapat dari mana? Itu kan cerita. Kapan katanya? Berat, saudara. Cerita dongeng. Kapan abang bilang? Mana buktinya? Bang, abang nggak nyanyi ya Rasulullah, nggak bilang begitu. Kuputarkan lagunya, Bang. Mau kuputarkan? Itu kan lagu, Bang, lagu. Kok lagu kan? Gimana, Bang, ini kok lagu dibilang, Bang? Coba putarkan lagunya. Oke. Putarkan lagunya. Oke, ya. Kita putarkan nih. Ya Rasulullah, salamun alaik. Nih, lihat ya. Nih. Awas. Ini 95 juta views loh, dan Bang. Lihat, Bang, ya. Nih. Dengar ya. Ini lagu Islam ini, Bang. Dengar, Pak, ya. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Ya Rasulullah, salamun alaik. Itu waktu abang bilang begitu. Benar. Waktu abang bilang ya Rasulullah, salamun alaik. Itu kan Anda ngomong sama siapa, Bang? Saya nggak pernah ngomong gitu. Itu kan Nggak pernah ngomong begitu kan? bentar. Takut ketahuan disuruh kepada bangkai. Bentar. Bentar. Silakan. Dengar dulu. Silakan. Tadi yang abang putar itu apa? Musik kan? Bang, Video. ini lagu. Dengar, Bang, ya. Ini lagu dari Haddad Alwi dan kita. Saya tahu. Judulnya adalah Rindu Muhammadku. Yang nonton ini sudah 95 juta views. Iya, saya tahu. Saya tahu itu. Nah, di sini, Yang abang permasalahkan di lagu itu apa? yang Coba. nggak ada ku permasalahkan, Bang. Yang ingin ku utarakan adalah begini. Makasih Kak Veto.
kami orang Kristen memuja-muja menyembah Yesus, kalian juga memuja-muja menyembah Muhammad. Masalahnya begini, bedanya begini. Dengar, kami berseru-seru, dengar Bang, kami berseru-seru kepada yang hidup, kalian berseru-seru kepada mayat, kepada bangkai di kuburan. Coba abang dengarkan dulu. Coba abang dengarkan. Orang Kristen nyanyi, dengerin musik itu di gereja itu apa namanya Bang? Kita nggak bahas itu, gini loh Bang. Waktu Anda berseru-seru, Bang, dengar, poinnya bukan ini Bang. Kristen, dengarkan Bang ya, Kristen punya caranya, Islam punya caranya, sudah? Iya, makanya berbeda caranya. Dengar dulu Bang. Berbeda cara Islam, berbeda cara Kristen, oke? Betul. Nah, sekarang yang menjadi fakta aja yang kita bilang, yang menjadi fakta, bukan yang menjadi perbedaan. Gini, yang menjadi fakta adalah kami orang Kristen berseru-seru kepada Dia yang hidup, kepada Yesus yang hidup, bukan Yesus yang ada di kuburan. Sedangkan kalian berseru-seru kepada Muhammad yang ada di kuburan, betul atau tidak? Coba dulu abang Betul atau tidak Bang? Jawab dulu Bang. Betul atau tidak Bang? Betul. Nanti nangis kok, Bang, nangis aku Bang, guling-guling komunikasi Bang. Coba. Betul atau tidak? Apanya tadi? Apa? Coba ulangi. Orang Islam berseru-seru kepada orang mati di kuburan, betul atau tidak? No. Berat, saudara. Sulit. Coba dengarkan dulu, abang dengarkan dulu. Gimana? Kaitannya dulu. Orang Kristen nyanyi di gereja pakai musik itu namanya apa? Namanya apa? Namanya bersekutu. Maksudnya berdoa atau apalah namanya? Bang, gini ya. Kami itu dianjurkan di dalam Bible kami supaya kami tidak menjauhkan diri dari persekutuan atau perkumpulan orang-orang percaya. Jadi kami mengadakan rutinitas seminggu sekali. Ada pun yang ada yang seminggu 3 kali ada. Tapi yang rutin itu seminggu sekali. Kami datang berkumpul dengan orang-orang yang seiman dengan kami untuk bercerita. Dengar dulu, Bang, dengar dulu. Kami bercerita nih, mengalami pengalaman kami yang seminggu ini bagaimana. Di situ kami ada rutinitas acaranya. Acaranya biasanya ada nyanyi, ada mendengarkan firman Tuhan, ada kesaksian, berbagi kesaksian, macam-macam. Udah tahu. Maksudnya itu kan ibadah, Bang. Ibadah kan? Ibadah itu apa, Bang? Loh. Nanti ku tanya abang ibadah aja nggak tahu nanti apa. Apa ibadah itu? Jadi apa tujuan abang ke gereja itu nyanyi? Berkumpul dengan orang-orang percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada iman kami yang percaya seiman dengan kami. Ada macet. Teman-teman, siapa yang macet teman-teman? Di atas saya. Udah dibisik-bisik ini sama istrinya ini. Matikan dulu wifi, udah terputus. Matikan wifi, matikan wifi itu. Macet dia. Kita tahu triknya dia, teman-teman. Udah kasih kode-kode itu. Matikan wifi, udah macet. Halo? Beneran udah disuruh dimatikan wifi, Gimana, Pak? Halo? Udah. Kau pakai trik-trik lama. Giliran kau ke pojok, kau matikan wifi, matikan hidupkan. Ayo, silakan. Teman-teman banyakin like-nya, teman-teman. Banyakin like-nya, like, tap layar, kemudian share ya atau bagikan terutama kepada 2 buronan saya, yaitu Ucup PI dan si Juma ya, itu buronan saya itu. Ya. Bagikan kepada mereka dan juga kepada orang-orang yang kalian anggap perlu mendengar ini, teman-teman. Misalnya apa? Misalnya orang yang lagi bingung nih, Bang, saya lagi bingung nih, Bang. Soalnya saya tuh gimana, Bang, yang saya baca tentang Muhammad nih saya. Makasih topinya. Teman-teman yang support melalui Gift juga terima kasih ya, teman-teman ya. Kalau tidak tahu cara support dengan Gift, Bang, gimana? Saya mau kasih Gift nih tapi bingung nih caranya. Mampir aja ke profil saya ini.
di profil saya itu di situ ada link Saweria. Nah, teman-teman bisa support saya lewat link Saweria itu, teman-teman. Ya, bisa di situ support saya. Di situ ada Saweria itu, di situ ada banyak macam-macam pilihan virtual account-nya, teman-teman. Ada lewat GoPay bisa, lewat Kiris bisa, teman-teman bisa support di situ. Atau teman-teman kalau mau support langsung, teman-teman bisa support saya di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini dia, teman-teman. Ya, teman-teman, dibuka kembali ya, teman-teman ya. Teman-teman yang tergerak hatinya, ya saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, kalau teman-teman tergerak hatinya ingin mensupport, membantu saya, meringankan beban saya dalam hal menyewa rumah ya. Rumah apologet ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa bantu meringankan beban saya yang ada tertera di layar. Ya, banknya apa, Bang? Banknya BR. Saya harus sensor ya. Kita tidak bisa sebutkan merek di sini. Kemudian nomornya sekian-sekian, itu yang ada di layar itu. Silakan tangkap layar. Bagi teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa berkolekte di situ. Uangnya untuk apa? Untuk membantu meringankan beban saya di sini, menyewa atau membayar biaya sewa tempat tinggal saya di sini, teman-teman ya. Yang sudah saya bayarkan sudah 2 bulan, kita harapkan tahun depan kita sudah bayarkan yang 10 bulan, teman-teman. Jadi genap 12 bulan, teman-teman ya. Seperti itu, teman-teman. Banyak yang kejang-kejang di bawah tuh, banyak yang gelagapan. Banyak yang gelagapan di bawah nih, teman-teman. Saya heran, teman-teman ya. Apakah salah begitu? Saya salah nggak sih, teman-teman, ketika saya berkata begitu kepada kalian kalau kalian tergerak hatinya? Kan kalau tergerak hatinya, kalau nggak tergerak hatinya ya nggak masalah, gitu loh, teman-teman. Dan saya ini posisinya kan tidak di Indonesia. Kalau saya di Indonesia, saya ada rumah. Makasih Bang Eron, waduh Bang Eron datang nih, Bang Eron. Makasih Bang Eron, makasih Bang Eron. Posisinya saya itu kan tidak di Indonesia. Makasih Bang Eron, makasih Bang Eron. Posisi saya tidak di Indonesia. Saya itu di negeri Paman Sam, Uncle Sam. Tahu Uncle Sam? Nanti nggak tahu. Saya di negeri Paman Sam, teman-teman. Saya ini di Mamarika, gitu loh. Ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tergerak hati mau support, silakan teman-teman support ya, teman-teman ya. Begitu. Karena kalau teman-teman di gereja pun teman-teman kan support kan. Jadi kita punya bidang masing-masing begitu. Ada Bapak pendeta yang di gereja kita, ya kita support ya kan. Terus ada juga para apologet kan banyak juga, teman-teman. Seperti itu. Silakan teman-teman support. Kalau terbuka hatinya gitu. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Abiu. Halo Abiu. Abiu? Macet. Belum sudah macet ini. Halo Bang. Makasih Bang Eron. Halo Abiu. Halo. Ya, Muslim Bang. Muslim. Muslim. Oke, silakan nyalakan kamera, Bro. Ini gimana nih, Bro? Nyalakan kameranya. Ku kirim undangan ya. Nah, sudah aku kirim undangan. Oke. Salah satu teman-teman support kalian itu adalah juga sekarang kita sudah pakai wifi, teman-teman yang baru. Jadi nggak macet-macet lagi. Kemarin macet-macet kan? Kemarin saya dikit-dikit jadi patung ya. Itu salah satunya juga saya gunakan untuk, artinya begini, support yang teman-teman berikan itu semuanya adalah untuk kegiatan apologetika seperti ini, dalam rangka untuk supaya kita tetap mengudara seperti itu. Silakan Abiu, apa mau Anda bahas? Enggak Bang, saya cuma mau tanyakan ini Bang. Apa itu? Silakan. Masalah tuh, judul yang di itu tuh. Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu. Ya itu. Ya, betul, itu betul. Kalau sama penonton punya Mas Nandar itu atau Mas siapa ya, Ustadz Yusuf Ei.
bahwa sampean ini kan tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Bang Eron, makasih. Di mana? Betul kan? Sebagai Tuhan, maksudnya Tuhan di situ merujuk kepada Bapa di surga, betul? Bagaimana, Bang? Kalau kata Tuhan di situ sudah merujuk kepada Bapa di surga, maka saya memang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Bapa di surga. Jadi berarti itu harus diganti tuh, Bang, berarti. Yesus itu harus diganti berarti Bapa. Ya kan? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Kok nggak nyambung juga ya, Bang nih? Bang, sekarang begini. Sampean kan nggak percaya. Sekarang gini. Kalau gini, nanti malam presiden makan. Siapa di situ presiden? Presiden Pak Prabowo. Itu makanya. Karena kata presiden itu sudah ditujukan kepada orang. Padahal yang saya maksud itu bukan Prabowo. Yang saya maksud itu Joe Biden. Iya. Mana nih? Saya bahwa Yesus dan Bapa itu kan beda. Oh jelas Ya, beda. toh? Yesus dan Bapa itu beda. Nah, berarti Yesus di sini harus diganti, Pak. Bukan Yesus, tetapi Bapa. Bapa Tuhanku. Iya kan? Yesus Allah juga Tuhanku. Tuhan. Yesus juga Tuhan. Bapa juga Tuhan. Roh Kudus juga Tuhan. Tapi Yesus itu bukan Bapa. Seperti itu. Ya, ini Kamu kan- juga mengimani hal yang sama. Muhammad itu Rob. Sebentar. Muhammad itu Rob. Allah juga Rob. Tapi Muhammad bukan Allah. Gimana sih? Ya memang, mau kan utusan, Bang. Manusia biasa. Utusan dia, bukan Tuhan. Kan begitu. Tuhan itu apa bahasa Arabnya? Tuhan tuh Allah kan? Pantesan umat Islam. Bahasa Arabnya Tuhan apa? Ya, menurut Bapak. Kok menurut saya, kau ditanya bahasa Arabnya Tuhan, kau nggak tahu. Ya, saya kan nggak tahu ini. Saya kan hanya bertanya ini. Makanya saya bilang, sebab musabab kamu masih Islam karena kamu tidak tahu apa-apa tentang agama Islam. Ya, Bapak bisa anak masih Kristen. Sudah karena saya ini bilang. Mantan Yesus. Oh, gini, Abi Bayu, dengarkan ya. Ya. Dengarkan. Kita kan pakai bahasa Indonesia. Tuhan itu kan bahasa Indonesia, betul? Betul nggak Tuhan itu bahasa Indonesia? Betul. Nah, bahasa Arabnya Tuhan itu apa? Menurut Abang apa itu? Kok bukan menurut saya? Bukan menurut saya. Menurut bahasa Arab, bahasa Arabnya Tuhan itu apa? Saya nggak tahu, Bang. Apa itu? Oke, saya kasih tahu. Bahasa Arabnya Tuhan itu ada dua. Satu Rob, yang kedua ilah. Nah, dua kata ini diterjemahkan oleh penerjemah Quran menjadi Tuhan bahasa Indonesianya. Nah, saya nanti bisa buktikan menurut kaidah bahasa Arab, menurut Al-Quran, Muhammad itu adalah ilahnya orang Islam. Mau saya tunjukkan nggak? Boleh. Nah, masalahnya kamu harus sudi dulu memegang Al-Quran. Jangan kau haramkan Al-Quran dulu. Kalau kau haramkan Al-Quran, repot. Sekarang begini, aku tanya sama Bang Abi Bayu. Abiyu. Adakah Al-Quran di rumahmu? Ada. Sudikah kau mengambilnya? Untuk apa? Untuk kita buka isinya, biar kutunjukkan bahwa Muhammad itu adalah ilahnya orang Islam. Dari mana Anda sampai bilang itu ilahnya orang Islam? Mari kita tunjukkan. Masalahnya kau nggak sudi megang Quran. Sudah aku bilang loh Bang, lebih mudah menggiring bekicot lari lapangan bola 12 kali ketimbang menyuruh muslim mengambil Al-Quran dan membukanya. Silakan, buktikan saja kalau ada. Coba ambil Quranmu sekarang. Ya masalah saya Qurannya cuma Quran tuh nada artinya, Bang. Nah, pantesan kau masih Islam, udah ku bilang. Sudah ku bilang. Mereka ini baca Quran nggak pernah ngerti isinya. Mereka ini baca Quran mau ngapain? Mau dapat amal. Mereka ini baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa artinya, Bang? Kagak tahu. Yang penting gue dapat amal. Betul nggak? Baca Quran biar dapat amal doang. Ngerti isinya di dalam kagak tahu apa gitu loh. Ya beda lah, Bang. Sampean kan kitab sucinya kan bahasa Indonesia, saya bahasa Arab, Bang.
Jadi Bang saya harus Aman, makasih Bang Aman. Merry Christmas Bang Aman. jelas beda. Original teks sama terjemahan itu beda. Iya, tetapi kan kalau kau tidak baca artinya kan abang juga nggak ngerti artinya. Ya, nggak ngerti bang, karena saya bukan orang Arab. Nah makanya penting membaca Makanya saya artinya perlu biar Al-Quran ngerti. yang ada terjemahannya, biar saya mengerti begitu. Kalau Oke, cuma kita bacakan Quran terjemahan gimana sekarang? Gimana? Saya bacakan Quran yang ada terjemahannya gimana sekarang? Boleh. Baik, saya bukakan ya. Surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Teman-teman jangan bosan-bosan ya. Ini ayat favorit karena pertanyaan mereka kita intinya ini cuma itu. Inti perdebatan Islam dan Kristen itu cuma itu. Nggak ada yang lain daripada situ. Percayalah sama saya. Kalau orang Islam sama Kristen ketemu cuma itu yang dibahas. Masalah kenapa kau tuhankan manusia? Kenapa kau menuhankan manusia? Padahal kau menuhankan manusia bahkan mayat. Dari mana bang? Dari mana? Makanya saya buktikan. Saya bukakan surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Saya bacakan ya. Masa punya ilmu? Apa? Banyak. Apa? Masa kita punya ilmu? Saya bacakan ya. Surat Al-Jathiyah nomor yang ke-23. Artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya dan Allah telah mengunci mati pendengarannya dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Terus? Nah, di ayat ini dikatakan tentang bagaimana ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Iya, karena dia diperbudak oleh nafsunya, Bang. Oke. Makanya Berarti ada nggak orang-orang yang Tuhannya adalah hawa nafsunya? Berarti ada nggak orang-orang yang Tuhannya adalah hawa nafsunya? Bang Eron, makasih Bang Eron. Ada, Bang, ada. Ada. Kenapa mereka disebut mentuhankan hawa nafsu? Karena mereka mengikuti hawa nafsunya, Bang. Karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Kalau orang mengikuti hawa nafsunya, berarti hawa nafsunya jadi Tuhannya. Kalau orang mengikuti syaiton, berarti syaiton menjadi Tuhannya. Betul? Ya, betul. Sekarang kutanya, sebagai Muslim, wajib nggak kau ikuti Muhammad? Wajib? Wajib. Tadi kau sudah bilang, sebenarnya bukan hanya mengikuti di sini. Nanti kalau kau mengikuti orang depanmu, nanti kau bilang, bukan begitu. Bukan hanya mengikuti, gini. Ketika kamu menyerahkan kepatuhan, ketaklukan, ketundukan penuh, sehingga kamu dikontrol penuh oleh dia, maka kamu menjadikan dia sebagai Tuhannya. Setuju? Oke, kalau begitu jelaskan, silakan. Jelaskan kenapa di situ dia disebut mentuhankan hawa nafsunya. Iya, maksudnya begini, Bang, ya. Menuhankan itu hanya istilah kalau untuk mengikuti hawa nafsu. Makanya ku bilang Muhammad itu Tuhanmu, kau tuhankan dia. Enggak. Ini saya punya gambar bagus. Saya punya gambar bagus bagaimana seorang Muslim itu dikendalikan oleh Muhammad. Nih, saya punya gambar yang sangat bagus. Sudah ku gambar. Kadang-kadang kalau saya tidur itu berimajinasi saya. Apa gambar yang cocok untuk orang Islam? Siapakah yang mengendalikan seorang Muslim? Ya, ini. Siapakah yang mengendalikan seorang Muslim nih? Ini tangan Muhammad ini. Tangan Muhammad dari kuburan mengendalikan seorang Muslim. Caranya bagaimana? Biar ku kasih tahu caranya bagaimana. Perhatikan. Bangun pagi. Dengar dulu. Dengar. Bangun pagi, kau ambil air. Betul nggak kau seperti itu? Siapa yang bikin kau kayak gitu? Muhammad. Terus kau masuk kamar mandi. Masuk kamar mandi harus kaki kanan pakai kiri. Sesuai dengan perintah Muhammad. Masuk kamar mandi, kaki kiri duluan. Keluar nanti kaki kanan. Siapa yang mengendalikan kau jadi begitu? Jawab. Muhammad. Sudah aku bilang, hidupmu itu 24 jam dikendalikan Muhammad. Kok ini.
seorang muslim dari mulai pagi ke pagi lagi diatur sama Muhammad, kau harus begini, harus begitu. Nanti kalau kau punya duit harus begini, kau harus berangkat ke ini, terus cium batu. Makanya aku bilang, kalau kau sadar nanti kau tuh. Kamu sebenarnya dikerjain gak sih sama Muhammad? Nanti kau sadar. Ya Allah. Muhammad tidak mengendalikan angin. Muhammad tidak mengendalikan alam semesta ini. Bro. Siapa bilang Muhammad mengendalikan angin? Siapa bilang Muhammad mengendalikan alam semesta? Boro-boro mengendalikan alam semesta. Jangankan mengendalikan alam semesta, mengendalikan laler aja nggak bisa. Iya kan? Muhammad itu jangankan mengendalikan alam semesta, mengendalikan laler nggak bisa. Memang nggak bisa karena dia bukan Tuhan, Bang. Iya, tapi dia mengendalikan kamu, makanya saya bilang dia Tuhanmu, bukan Tuhan semesta alam. Bukan Tuhan. Karena adakah saya bilang Muhammad itu Tuhan semesta alam? Memang bukan, tidak ada. Memang bukan, tapi Tuhannya orang Islam. Gimana kau suruh? Oh, nggak nyambungan kau tuh orangnya. Kalau Bang, Abi Bayu, kalau kamu tanya sama saya, apakah saya percaya setan itu Tuhan? Saya jawab, saya percaya setan itu Tuhannya orang-orang tertentu. Percaya saya, setan itu juga Tuhan, Tuhannya orang-orang tertentu. Yesus adalah Tuhanmu? Ya, Yesus Tuhan saya. Dan saya percaya Tuhan kalian adalah, nanti kalau saya ngomong di-ban sama TikTok. Kalau dalam iman saya, Tuhan kalian itu adalah Syaiton. Di dalam Bible, dengarkan. Di dalam Bible kami ada tertulis begini. Ia mencampakkan setan-setan, dicampakkannya malaikat-malaikat pemberontak itu ke gua-gua yang gelap. Mereka dilemparkan ke bumi dan mereka mendiami gua-gua yang gelap. Sekarang saya tanya sama kamu, di mana Muhammad pertama kali menerima wahyu kalau bukan di gua yang gelap? Dalam gua. Iya, dalam gua. Makanya yang ketemu sama Muhammad itu mana ada masuk dalam gua jadi nabi. Saya punya temen namanya Rudy Simamora. Akunnya itu anak Batak. Dia kalau berdebat tuh begini. Sudah kubilang, makanya kalau masuk ke dalam gua biasanya jadi dukun. Ini Muhammad masuk dalam gua, keluar jadi nabi. Sekedar nostalgia. Tapi kalian begini loh, makanya kalian ini ya, saya bilang ya, kalian ini benar-benar terlalu loh. Dia debat sama Yusuf PI, debat agama nih. Ya. Masa si anak Bataknya digerebek rumahnya gara-gara debat begini, didatengin masa. Serem loh. Bawa polisi, bawa laras panjang, senjata laras panjang itu dikawal. Wah, ngeri. Si Uncu PI-nya ketawa-ketawa. Kik. Ngeri memang. Kalian itu ngeri kalian itu ngeri. Tapi inilah fakta bahwa Islam bisa bertahan hanya karena itu. Betul. Seandainya tidak ada undang-undang penistaan agama, saya khawatir dalam 50 tahun Islam sudah punah. Masalahnya begini, Abiyu, gini loh. Banyak orang Islam sendiri yang mereka itu nggak bisa bicara loh tentang Islam. Dia punya pandangan tentang Islam, tapi mereka nggak bisa bicara tentang Islam. Karena apa? Karena ada undang-undang penistaan agama itu. Gimana? Sama orang Kristen juga seperti itu. Banyak orang Kristen kami orang Kristen tuh biasa kalau ada pandangan ini, kami pandangan begini, kami jawab dengan pandangan, dengan argumen. Kalau orang Islam argumen dijawab dengan Allah Akbar. Kalau ada keluar Allah Akbar tuh nggak tahu. Bro, gini bro, Abiu. Kenapa kalau orang teriak Allah Akbar kok hawanya itu dia ingin mematikan gitu, kenapa?
Maksudnya? Kalau ada orang teriak Allahu Akbar, biasanya mukul, gitu. Orangnya langsung mukul. Kenapa? Nggak juga. Nggak juga apa. Buktinya itu Rizik Sihab. Tahu nggak Rizik Sihab? Rizik Sihab kalau ceramah itu ya. Apakah kalian siap berjihad besok? Takbir. Dalam hati saya gini, enak banget yang gerakin orang Islam ini. Makanya tahu nggak Fahri Hamzah seorang politikus. Dengar, seorang politikus yang bernama Fahri Hamzah asal NTB pernah berkata. Dia pernah berkata yang kurang lebih begini asli. Yang kurang lebih kata-katanya begini. Orang Islam itu paling gampang sekali kalau diprovokatori. Iya. Kenapa kau tutup kameramu? Jangan kau tutup kameramu, bro. Nyalakan kamera, bro. Waduh, dia nampaknya sudah malu nih. Kemana kameramu? Oke, silakan. Ya, silakan. Halo? Bagaimana, bro? Iya, silakan. Gimana tanggapanmu? Enggak, tadi putus-putus suaranya. Oh, putus-putus. Gimana? Tadi kan saya bilang bahwasanya Fahri Hamzah itu pun pernah berkata bahwa umat Muslim itu paling gampang sekali kalau diprovokatori. Terus? Ya itu kok terus-terus gimana? Itu kenyataannya, kau terima nggak? Iya, itu karena fanatik dia, Bang. Fanatik dengan agamanya, makanya seperti itu dia. Nggak bisa, kalau umat muslimin kalau sudah bicara soal agama, sudah menghina, sudah menghujat, pasti mereka akan itu. Nih, lihat nih. Ini pernyataan Fahri Hamzah ya. Dengerin ya. Ini pernyataan Fahri Hamzah nih. Kenapa Timur Tengah itu gagal jadi negara? Orang Islam ini susah diajak bernegara. Susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Orang Islam itu kan baca Al-Quran. Al-Quran itu imamuna. Dalam Islam itu Al-Quran adalah imamku. Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran, itu seperti mendapat perintah langsung. Dan dia nggak mau ada negara yang menjembatani ini. Nggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Kalau Qurannya bilang begitu, dan perangilah mereka sampai nggak ada fitnah. Perang orang itu. Berat orang Islam ini diajak untuk Itu, makanya kalian tuh kayak begitu. Makanya aku bilang, masalahnya begini. Orang-orang itu kebanyakan nggak ngerti. Quran yang bilang, Quran begitu. Saya nggak tahu isinya. Nggak tahu isinya. Ya, makanya orang Islam bilang, dengar dulu, makanya orang Islam ada jargon dalam agama Islam begini. Walaupun ya kerjaannya minum minuman keras, sabung ayam, badan tatuan, tapi kalau suruh bela Muhammad mereka akan berjihad. Allahu Akbar. Makanya saya bilang, orang-orang itu ya kebanyakan orang-orang yang bengek. Coba kalau dia baca Qurannya, nanti dulu katanya. Ya karena nggak dibaca Qurannya. Coba, Anda selama jadi orang Islam, sudah berapa tahun jadi orang Islam? Saya tanya dulu. 30 tahun, taruhlah 30 tahun jadi orang Islam. Pernah nggak tahu di dalam Al-Quran itu ada ayat yang membolehkan perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad? Tahu nggak? Tahu. Apa kata Aisyah? Apa komentar Aisyah terhadap bolehnya perempuan untuk menyerahkan diri kepada Muhammad? Apa kata Aisyah? Tahu nggak apa? Apa itu, Bang? Aisyah berkata bahwa demi Tuhanmu itu pekerjaannya, aku tidak pernah melihat Tuhanmu itu
kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsumu. Istrinya Muhammad sendiri ngomong bahwa Tuhannya Muhammad itu tiada pernah dilihat dia kecuali menuruti hawa nafsunya Muhammad. Istrinya yang ngomong, bukan saya. Lu gimana? Coba kau tahu ayat itu. Masih kau besok mau bela-bela Al-Quran lagi. Orang isinya aja tentang perempuan-perempuan yang mau menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Kalau Muhammad mau kok. Gimana? Hah? Enggak, masa di sini lucu loh, lucu. Loh, itu pernyataan yang benar, Bang. Saya sudah ada gambarnya nih, lihat nih ya. Bahwa perempuan-perempuan ini menurut Aisyah loh ya nih. Nih. Tertulis di dalam Sahih Bukhari, lihat nih, Bang. 4414. Apa kata Aisyah? Aisyah berkata, "Aku tidak melihat Tuhannya Muhammad kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsunya Muhammad." Hawa nafsunya Muhammad yang dituruti Allah. Gimana? Menurut Aisyah. Aisyah yang ngomong, bukan saya. Makanya ada ayat di dalam Al-Quran tentang dua sosok, yaitu Aisyah dan Hafsah. Di dalam surat At-Tahrim ayat yang keempat, jika kamu berdua bahu-membahu menyusahkan Nabi, diperingatin tuh sama Allah itu, jangan salah. Mereka berdua ini ada Aisyah dan Hafsah. Jika kamu berdua bahu-membahu menyusahkan Nabi, maka ketahuilah, hei, dua orang wanita, ketahuilah, Allah adalah pelindungnya. Apakah cukup Allah pelindung Muhammad? Nggak cukup, nggak cukup. Dan malaikat-malaikat, dan Jibril, dan orang-orang yang beriman, dan. Untuk menghadapi dua orang perempuan, dipanggilin satu kompi. Allah pelindungnya, Jibril pelindungnya, malaikat-malaikat juga, orang-orang beriman juga, dipanggil semua. Padahal dalam Al-Quran cukuplah Allah sebagai penolong. Tapi dalam Al-Quran mana cukup Allah dan terus itu dan Gak percaya dia sudah. Gak percaya. Mas Edis. Loh, percaya nggak ada ayat itu? Percaya nggak? Duh, gimana Arbi? Percaya nggak ada ayat itu? Makasih Mr. Diti. Masalahnya akalnya Mas Edis sudah terkonfirmasi sama hawas dan sudah kayaknya. Terkonfirmasi orang. Loh, semua yang saya katakan itu benar. Bahwa surat At-Tahrim maksudnya begini Bang ya. Saya kalau melihat abang setiap kali menafsirkan ayat Al-Quran. Saya nggak menafsirkan Bang, bunyi. Oke, sambil abang ngomong saya carikan ayatnya ya. Silakan. Abang selalu menggunakan, maksudnya pemikiran sendiri, nggak pakai nggak ada ilmunya begitulah. Jadi abang hanya mengikuti hawa nafsu saja, menerangkan sesuka hatinya seperti apa. Yang seperti yang tertulis seperti itu, begitu pemikirannya. Enggak seperti itu Bang. Oke, saya bukakan aja Qurannya ya. Sama kayak Bible begitu juga. Saya bukakan ya. Saya bukakan. Menerangkan seperti ini, apabila salah itu salah. Saya bacakan ya. Saya bacakan. Nih, surat At-Tahrim ayat yang ke-3. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang istrinya dalam kurung Hafsah suatu peristiwa, maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah dan Allah memberitahukan hal itu, pembicaraan Hafsah dan Aisyah kepada Muhammad, lalu Muhammad diberitahukan sebagian yang diberitakan Allah dan menyembunyikan sebagian yang diceritakan, maka tatkala Muhammad memberitahukan pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah, siapakah yang memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi menjawab, telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang Maha Pengetahui lagi Maha Penyayang. Ayat 4. Nih. Jika kamu berdua, maksudnya di sini Hafsah dan Aisyah, bertaubat kepada Allah,
maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong. Dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka perhatikan ini, perhatikan. Allah adalah pelindungnya, dan Jibril, dan orang-orang mukmin yang baik-baik, dan selain itu malaikat-malaikat adalah penolongnya. Banyak kan? Dan. Betul bang. Padahal di dalam Al-Quran cukup Allah sebagai penolong. Ini dannya banyak ini. Allah dan. Ini ternyata Allah nggak cukup. Dan semua dan. Dan apabila esok. Aduh, sulit. Berat, saudara-saudara, berat. Padahal gini sebentar, Muhammad itu memang takut sama manusia dalam Quran itu. Nggak percaya lagi. Saya ini ahlinya Al-Quran. Ayo. Di dalam Al-Quran tertulis Muhammad itu takut kepada manusia. Oke, silakan buktikan. Baik. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-37. Yo, ada semua ayatnya. Kalau saya ngomong nggak tanpa ayat sembarangan kalau di sini. Al-Ahzab ayat yang ke-37. Nih, saya bacakan. Dan ingatlah, Mas Edis cerdas. Wah, Mas Edis lucu. dan Wah, ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah memberikan nikmat kepadanya, dan kamu juga telah memberikan nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu, sedang engkau menyembunyikan dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia. Nih, takut kepada manusia. Dan engkau takut kepada manusia. Lanjut, apa pertanyaannya bang? Padahal Allah lah yang lebih berhak engkau takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami nikahkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk mengawini bekas istri-istri anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan terhadap istrinya, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Jadi di sini Muhammad menikahi bekas menantunya. Makanya aku bilang, walaupun banyak tato, walaupun minum minuman keras, tapi kalau membela agama Islam nomor 1, ya jelas saja orang nggak pernah baca Quran. Coba kalau dia baca Quran ketemu yang kayak begini. Gimana? Makanya punya Quran dibaca, sengaja makanya dicetak banyak-banyak Quran yang gak ada terjemahnya. Biar apa? Biar kagak dibaca, ntar kalau dibaca dia murtad. Berat saudara-saudara. Gimana? Seperti apapun penghujatan abang kepada Islam, Islam tetap di atas bang. Penghujatan, sebentar, penghujatannya di mana? Di mana penghujatannya coba? Di mana? Yang bisa mengalahkan Islam? Penghujatannya di mana? Coba bilang dulu di mana penghujatannya? Beda dengan agama-agama lain. Islam Enggak, beda. bro, penghujatannya di mana? Ya, seperti yang tadi abang katakan, yang biasa abang live itu kan sering-sering saya dengar. Coba di mana? Di mana yang fitnah? Di mana? Nah, disuruh menunjukkan di mana yang fitnah, tiada sanggup dan tiada mampu. Memang kamu termasuk orang-orang yang nekat. Dan siapakah mereka yang nekat itu? Yaitu mereka yang ketika disuruh menunjukkan penghujatannya, tapi tiadalah mereka itu mampu. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Lagi kamu termasuk orang-orang yang super nekat. Dan mereka yang super nekat itu tiada lain tempatnya adalah nonton saja di bawah, saudara-saudara ya. Dah, Abi Mayu yang tanya apa kata nyambung. Coba lah ya muslim-muslim yang sekolah lah yang naik ke sini. Nanti banyak yang inbox saya tuh. Takfir.
Tapir. Tapir itu hewan yang melindungi loh. Hei tapir, jangan hadapi orang-orang Islam yang awam. Hadapi saya katanya. Giliran inbox aja hadapi saya. Giliran saya naik-naik. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang hanya berbicara di inbox saja. Dan kamu itu tiada lain adalah manusia inbox. Sekali-kali ngelawak ya teman-teman ya. Biar gak tegang. Biar selalu kita berketawa. Saya juga menghibur Anda. Mau lo. Saya mau jadi stand up comedian tapi kagak jadi. Kagak lolos. Mau ikut stand up comedy kagak lolos. Tampangnya kagak masuk. Begitu ya saudara-saudaranya. Oke. Sebentar, saya ambil air minum sebentar. Sebentar ya teman-teman ya. Ya baik teman-teman, sambil menunggu air minum ya teman-teman ya. Teman-teman sekali lagi, jika kalian dapati bahwa channel Edis TV ini menghibur, jika kalian dapati bahwa channel Edis TV ini edukatif, informatif, memberikan wawasan, ya teman-teman bisa support, bisa bantu saya meringankan atau berpartisipasilah meringankan beban saya supaya saya tidak menanggung semuanya. Teman-teman bisa bantu saya ya. Bantu saya berkolektor di sini untuk membayar sewa kontrakan di sini. Teman-teman bisa support saya ya di situ. Ya, teman-teman lihat di layar, bisa screenshot layarnya, tangkap layarnya, catat. Kalau catat nggak sempet ya, tinggal tangkap saja layarnya, teman-teman. Teman-teman banyak di antara teman-teman yang nonton itu sambil tapi tidak lihat layarnya. Saya tahu, karena saya sendiri mengalami gitu. Kalau megangin layar terus kan capek, pegel kan kita nontonin layar terus kan, ya enggak? Nah, jadi teman-teman yang tergerak hatinya, terutama saudara-saudaraku Kristen ya, saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, kalau teman-teman tergerak hati ingin membantu mensupport saya, teman-teman bisa support saya di situ ya, yang di layar itu. Makasih Teti Rina, makasih Teti Rina. Ya teman-teman, seperti saya bilang ya teman-teman ya, walaupun ada 2100 nih yang nonton nih, 2100. Tapi yang mensupport itu teman-teman memang sedikit sekali teman-teman. Yang mensupport itu sangat sedikit sekali, hanya 0,000 sekian persen teman-teman. Jadi nggak banyak orangnya teman-teman. Seandainya kita mau kompak semua nih, seandainya 2000 orang nih kompak semua, udah beresin dari kemarin-kemarin. Teti, makasih Teti. Makasih Teti. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman sebenarnya saya tidak enak hati ya teman-teman kalau sampai begini terus teman-teman. Saya itu ada rencana teman-teman. Ada rencana, ini masih rencana ya, masih rencana. Tapi mudah-mudahan ini segera terjadi. Gini teman-teman. Gimana supaya channel Edis TV ini artinya ada dana yang terus membuat channel ini terus-menerus mengudara. Dan segala kegiatan-kegiatan yang mendukung supaya terus mengudaranya, supaya terus on airnya Edis TV. Saya ada satu rencana, saya ingin membuka semacam agen gitu ya. Kalau teman-teman nggak tahu agen. Nah, agen apa teman-teman? Agen tentang bagaimana kalau teman-teman pengen wisata atau tour, mau jalan-jalan ke Amerika. Jadi teman-teman yang mau jalan-jalan ke Amerika, teman-teman nanti saya akan membukakan akun khusus. Atau saya pakai akun yang kedua, tapi akun yang kedua udah terlanjur dipakai sering debat itu teman-teman. Jadi gimana? Atau kita bikin akun baru gitu, supaya teman-teman yang pengen jalan-jalan tour Amerika, nanti saya kasih tahu gimana teman-teman bisa dapat visanya, apa-apa langkah-langkahnya seperti itu. Karena kan berdasarkan pengalaman kan. Gitu. Jadi pengalaman yang saya alami nanti saya bagikan kepada kalian. Nanti saya bantu isi DS-nya, saya bantu segala macamnya sampai visa kalian ada di tangan dan nanti kalian bisa berangkat jalan-jalan bagi teman-teman yang punya cita-cita, punya angan-angan pengen jalan-jalan ke Paman Sam, negeri Paman Sam ya, ke negeri Uncle Sam seperti ini. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman kemarin nanya, "Bang, Abang di mana sih sebenarnya, Bang?" Saya di sini loh, nih tertulis ini. Seperti itu. Saya selama ini kan nggak pernah ngasih tahu, tapi sekarang saya kasih tahu. Seperti itu. Ya.
Jadi teman-teman, kalau teman-teman pengen, Bang, aku pengen loh Bang jalan-jalan ke Amerika. Nanti kita bisa ngobrol. Nanti saya bukakan konsultasi dan itu ya tentu ada fee-nya ya, berbayar. Nah, seperti itu. Rencananya mau seperti itu teman-teman. Daripada kita siaran iklan-iklan terus. Ya kan? Banyak yang ngomong di bawah tuh Bang. Koin. Si Juma aja, si Juma itu ada iurannya loh. Juma itu ada iurannya itu. Kalian tahu kan Juma itu penghujat itu? Itu ada iurannya. Saya nggak ada iuran. Saya cuma bilang karena yang nonton ini kan banyak juga yang punya berkat berlebih. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman punya berkat berlebih, apa salahnya gitu loh. Kan nggak ada salahnya kan? Setidak-tidaknya saya sudah berusaha supaya tidak saya tanggung semua gitu loh. Sebagian kalau teman-teman ngelihat senang, edukatif, ini informatif, wah ini kayaknya layak lah, disupport lah. Nggak masalah kan? Iya kan? Seperti itu teman-teman. Ya apologet itu kan beda-beda karakternya. Ada yang karakternya itu kamu bertanya, saya jawab nih tentang iman saya, kekristenan saya. Itu ada juga apologet yang seperti itu. Contohnya siapa yang bagus tuh? Misalnya Bang Erben. Erben tuh bagus. Ya, dia makanya senang ditanya itu. Tanya sama saya tentang Kristen, dijawab. Kalau saya karakternya bukan seperti itu, kan macam-macam, tipenya macam-macam. Nah, kalau saya tipenya saya lebih cenderung menyerang begitu. Seperti itu. Ada striker ya, dalam tim sepak bola itu kan seperti itu. Ada striker, ada back, ada sayap kan begitu. Ya kan? Seperti itu. Ada gelandang. Seperti itu. Nah, kalau saya tugas saya itu hanya untuk memisahkan yang benar dan yang tidak benar. Saya pisahkan yang batil dan yang hak begitu. Apa yang batil itu? Yaitu mereka yang mengikuti nabi-nabian dan Tuhan-Tuhan. Nah, itu. Sudah tahu nabi-nabian diikuti. Nabi-nabian, makasih Engler. Nabi-nabian itu biasanya kerjanya itu membikin Tuhan-Tuhanan. Dan Tuhan hasil bikinannya itu tujuannya memenuhi selangkangannya. Itu benar. Dan itu terus-menerus terjadi teman-teman. Tuhan yang terbaru yang dikarang adalah Tuhan yang dikarang Lia Eden. Suatu saat Lia Eden tuh duduk-duduk depan rumah dia. Makasih Engler. Macam cowboy betulan saya teman-teman. Jadi Tuhan yang terbaru adalah Tuhan yang diciptakan oleh Lia Eden. Jadi suatu saat dia duduk-duduk di depan rumahnya, dia menghayal. Makasih. Bahwa Tuhan begini dan begitu. Sudah tercipta Tuhan hasil karya pikiran dia. Dan dipercaya oleh umatnya. Namanya siapa? Jamaah Salamullah. Siapa penabinya? Namanya Lia Aminuddin alias Lia Eden. Ya, kalau Anda belajar agama, ada sekitar 4.000 lebih agama yang pernah ada di muka bumi ini. Dari mulai agama-agama yang paling kuno sampai agama-agama yang paling baru. Makasih Sira. Nah, agama yang paling baru, dari agama yang paling lama sampai agama yang paling baru, itu ada sekitar 4.000 agama. Dan dari 4.000 agama itu muncul berjuta-juta Tuhan. Berjuta-juta Tuhan. Ya kan? Nah, dari berjuta-juta Tuhan itu sebenarnya hanya ada 2 macam Tuhan. Satu, Tuhan yang muncul dari hasil karya manusia. Dia ngehalu. Dia duduk di bawah pohon pisang gitu ya, bawah pohon. Tuhan harus begini nih. Kata. Tuhan nggak boleh begini nih, harus begini. Tuhan harus itu. Namanya Tuhan hasil karya manusia. Dia berhalusinasi tentang Tuhan. Contohnya dia main-main ke gua. Nah, keluar-keluar dari gua dia. Nah, Tuhannya itu harus nurutin kemauan dia. Nah, Tuhan yang benar itu bukan Tuhan yang kayak begitu. Kalau kalian baca dalam Bible, Tuhan itu nggak muncul dari kepala manusia, tapi Tuhan yang benar itu menyatakan keberadaan dia. Dia nyatakan keberadaan dia itu.
Gitu loh. Ya, itu yang Tuhan yang benar. Seperti itu. Makanya Tuhan yang benar itu hanyalah yang ada di dalam Bible itu, yang menyatakan keberadaan Dia. Dia tunjukkan bahwa Dia itu ada dengan mujizat-mujizat, dengan tanda-tanda ajaib. Gitu loh. Makanya ada tertulis, tanyakanlah dari ujung bumi ke ujung bumi. Pernahkah ada Allah seperti ini? Yang membawa umatnya keluar dari Mesir dengan mujizat-mujizat yang dahsyat. Ya, makanya dikatakan Dia membawa umatnya keluar dari Mesir. Dan bangsa-bangsa di sekelilingnya mendengar namanya dan mereka gemetar. Iya. Dia belah laut Teberau itu. Ditunggang balikannya Firaun dan kereta-keretanya dan para pasukannya. Itu kan ada nyanyian Musa itu. Coba kalian buka di kitab Ulangan itu. Nyanyian Musa itu. Nah, itu Tuhan yang benar menyatakan dirinya. Lalu puncak pernyataannya yang paling tinggi adalah ketika Dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Gitu loh. Di bawah tanda. Orang tuli mendengar, buta melihat, lumpuh berjalan, mati dihidupkan. Ada sign-nya, ada tandanya. Gitu loh. Jadi memang benar bahwa Tuhan itu ada. Buktinya orang mati dihidupkan. Sudah 4 hari 4 malam, sudah bau busuk, dihidupkan. Itu sebagai tanda. Dan bahkan Yesus sendiri bangkit mengalahkan maut. Seperti itu. Nah, tugas saya di sini untuk membedakan yang hak dan yang batil itu, supaya orang-orang mengikuti yang benar. Bukan mengikuti orang mati di kuburan. Mai, makasih Mai. Nah, ini orang mati di kuburan diikuti. Sudah kagak ada tanda-tanda mukjizat. Mukjizat kagak ada. Bukan membangkitkan orang mati, mematikan orang hidup. Kalau mematikan orang hidup, ya semua bisa. Kasih aja golok. Kasih golok, gampang itu. Gitu loh ya. Jadi tugas saya di sini salah satunya adalah itu. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, kita ulang lagi ya.